Ini dia beberapa pertanyaan seputar rekrutmen CPNS Kemenkumham, khususnya pertanyaan mengenai dokumen dalam persyaratan seleksi administrasi CPNS Kemenkumham pada tahun 2024. Ingat rekan, jangan sampai gagal di seleksi administrasi, jadi simak videonya. Nah, sebelum itu, video ini juga berlaku jika rekan sudah submit pendaftaran atau submit berkas di website SSCSN. Nah, baik rekan, pertanyaan pertama mengenai surat lamaran dan surat pernyataan. Nah, pertanyaan ini sangat banyak ditanyakan di kolom komentar, baik itu di TikTok maupun Instagram. Nah, yang pertama, kolom format yang ada di pojok kiri atas, baik itu untuk surat lamaran maupun pernyataan. Apakah bisa dihapus? Boleh dihapus. Karena itu hanya pembeda bahwasanya ini surat lamaran sama ini surat pernyataan. Itu boleh dihapus. Kemudian ada tulisan surat pernyataan di bagian dokumen surat pernyataan, apakah dihapus? Jangan, biarkan saja, karena itu kan nama dari surat pernyataan itu sendiri. Kemudian yang kedua, tujuan surat apakah sesuai dengan domisili atau kita bisa merubahnya sesuai dengan daerah kita. Jangan seperti tujuan surat di surat lamaran, yang terhormat Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta, itu biarkan saja, jangan dirubah, biarkan saja tujuan suratnya tetap Jakarta. Kemudian yang ketiga, tanggal surat lamaran dan pernyataan gimana bang? Nah, tanggalnya sesuai dengan penjelasan dari Kemenkumham RI di live tadi sore, tanggal dibuat pada saat submit berkas. Nah, ingat ya rekan, tanggal pada saat submit berkas. Kemudian poin 7 dan 8 bisa dihapus. Nah, untuk poin dan 7 dan 8 itu karena khusus, itu bisa dihapus. Tapi jika rekan sudah terlanjur membiarkannya, tidak menghapus juga boleh. Seperti itu. Boleh dihapus, juga boleh tidak dihapus. Aman. Kemudian tanda tangan apakah boleh digital? Nah, seperti ini ya rekan. Untuk tanda tangan baik itu di surat lamaran, kemudian surat pernyataan, itu terdapat dua jenis tanda tangan. Jika rekan mempunyai tanda tangan digital, itu rekan bisa menggunakannya. Kemudian jika rekan belum punya atau ingin ngeprint setelah rekan membuat surat pernyataan dan lamaran, rekan bisa menggunakan tanda tangan basah tinta hitam. Yang penting tanda tangannya sama, baik itu digital maupun tanda tangan basah. Kemudian ada yang bertanya juga, tambahan sedikit, jika tanda tangan kita beda, apakah akan menggugurkan seperti tanda tangan KTP kita beda, kemudian surat lamaran beda, itu apakah bisa menggugurkan? Kemungkinan bisa, karena kan nama juga identitas kita, jika ada perbedaan, ya namanya juga identitas, kemungkinan akan menyebabkan rekan gugur jika ada perbedaan, apalagi itu tanda tangan. Usahakan sama semua. Kemudian pembelian e-materai di mana saja min? Nah, untuk pembelian materai, nah materai ini digunakan di surat lamaran dan pernyataan. Rekan bisa membelinya di mana saja, yang penting sesuai dengan ketentuan dari Peruri. Cek IG atau websitenya Peruri. Di sana sudah dilampirkan beberapa website atau tempat untuk pembelian materai. Kantor pos juga bisa. Tidak harus melulu di materai elektronik seperti itu. Kemudian keterangan di bawah apakah bisa dihapus? Boleh dihapus. Juga jika rekan sudah terlanjur membuatnya atau tidak menghapus juga boleh, tidak apa-apa, aman, tidak ada pengaruh. Kemudian lanjut kita ijazah. Ijazah ini banyak yang bertanya, apakah kita scan-nya di depan saja atau di belakangnya saja? Nah, video ini sudah saya buatkan sebelumnya. Untuk ijazah, rekan bisa scan bagian depannya saja. Tapi jika sudah terlanjur scan depan belakang itu juga tidak apa-apa. Tapi kalau yang belum, scan bagian depannya saja sudah cukup. Kemudian transkrip nilai. Nah, jika transkrip nilai, kan di tahun 2024 ini CPNS Kemenkumham wajib ijazah. Jadi rekan cukup scan bagian belakang ijazahnya saja. Itu cukup untuk transkrip nilai. Kemudian tambahan untuk nilainya gimana? Nilainya cari di rata-rata paling kanan. Kalau jika terdapat dua nilai ujian sekolah ya.
nilai ujian sekolah pakai. Kemudian pas foto. Nah, pas foto juga sama. Apakah ukurannya harus 4x6, 3x4 dan sebagainya? Nah, tidak. Yang penting rekan melampirkan pas foto dengan latar merah. Yang penting wajah kita jelas. Kemudian disarankan pakai kemeja putih panjang. Tapi jika sudah terlanjur dengan baju formal seperti pakai jas, kemudian yang penting rapi, yang penting tidak baju bebas, itu juga tidak apa-apa. Tapi yang belum membuat pas foto, yang mau daftar disarankan pakai kemeja putih panjang. Kemudian KTP atau eKTP itu apa yang membedakan? Sama saja ya rekan. Jika rekan sudah mempunyai KTP fisik, itu saja pakai. Karena KTP sekarang apalagi KTP yang memiliki keterangan seumur hidup sudah termasuk, memang bukan termasuk, memang KTP dan eKTP itu sama, tidak ada perbedaan seperti itu. Kemudian surat sehat, banyak juga bertanya apakah tahun ini kita buat surat sehat. Tidak perlu, karena di SKB nanti terdapat tes kesehatan, jadi rekan tidak perlu untuk membuat surat sehat. Kemudian domisili. Nah, domisili sebenarnya pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Ya gimana ya, kalau simpelnya seperti ini. Jika KTP rekan nih, KTP Jawa Barat, ya untuk provinsinya. Kemudian rekan daftar di Kanwil Kemenkumham Jawa Barat untuk daftar Polsuspas atau Keimigrasian Jawa Barat. Kemudian rekan ikut seleksi juga di Jawa Barat seperti itu. Jadi rekan tidak perlu membuat surat keterangan domisili, lewati saja atau kosongan saja seperti itu, biar nggak ribet seperti ya rekan. Tapi jika rekan KTP Jawa Barat, kemudian rekan ingin daftar Polsuspas di Jakarta, tentunya rekan harus membuat surat keterangan domisili bahwa rekan tinggal di Jakarta seperti itu. Sebenarnya gampang. Gimana? Sudah surat domisili? Nah, sudahlah, karena sebelumnya sudah saya buatkan video. Nah, jadi seperti ini pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar mengenai seleksi administrasi CPNS Kemenkumham pada tahun 2024. Nah, jadi gimana rekan? Kalau rekan menuruti instruksi atau paparan baik dari saya, admin Pejuang CSN, kemudian ada dari Abang Milumri, senior saya angkatan 2017, kemudian dari senior lainnya. Tentunya jika rekan sudah mengikuti arahan tersebut, rekan pasti tidak akan gagal di seleksi administrasi, kecuali rekan memang ngasal dalam pembuatan dokumen, seperti pasti akan gugur. Nah, seperti informasi dari BKN kemarin, sudah banyak 9.000 peserta pelamar CPNS sudah tidak memenuhi syarat seperti itu. Jadi jangan sampai rekan termasuk di dalamnya. Nah, jika rekan sudah selesai semuanya, ingat rekan unggah dokumen di website SSSN sesuaikan dengan ukuran, format yang telah ditentukan. Kemudian jika sudah semua, materai sudah, kemudian lanjut. Sedikit info ya, checklist semuanya. Bang, kan materai nggak ada, bukan, maaf, domisili kan tidak kita input, checklist saja. Karena jika rekan tidak checklist semua, tentunya rekan tidak bisa lanjut ke tahap resume atau download, proses download kartu pendaftaran. Checklist saja semua tidak apa-apa seperti itu, karena nanti panitia pusat pasti sudah mengetahui, oh pelamar A ini sesuai domisili, jadi berkasnya ini saja, seperti itu. Simple, jangan terlalu ruwet dan jangan overthinking. Jadi cukup sekian hari ini sebagai membantu. Cukup panjang sih ya, nggak apa-apa karena kita saling sharing. Jadi sekali lagi semoga bisa membantu, semoga rekan bisa lolos seleksi administrasi CPNS Kemenkumham dan sampai bulan Maret rekan bisa mendapatkan NIP di CPNS Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2024. Jadi akhir kata sudah tutup dengan semangat pejuang CSN.